Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2023 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur, menasihati, meneguhkan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Pada buku Alkitab kita, Mazmur pasal 31 ayat 24 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini merupakan seruan Raja Daud kepada seluruh bangsa Israel, dan konteks saat ini firman Tuhan ini merupakan seruan Daud kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, ya, saudara dan saya. Amin. Seruan Raja Daud ini untuk apa? Yang pertama, perhatikan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih hidup, masih sehat, saudara mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, walaupun mungkin kondisi saudara tidak baik, tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Bukti Tuhan mengasihi kita, Dia datang ke dunia ini menebus saudara dan saya. Karena cintanya, sayangnya, kasihnya yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia datang, Dia dari surga, Dia datang menjadi sama seperti kita manusia. Dan Dia menggantikan posisi kita yang seharusnya kita yang harus mati di atas kayu salib itu. Tetapi Tuhan Yesus datang membuktikan kasihnya, cintanya, sayangnya kepada saudara dan saya. Dia rela mati untuk menggantikan saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya selamat. Haleluya. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa saudara orang yang mengasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara membuktikan kasih saudara kepada Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara setengah hati, tidak dengan segenap hati, itu berarti kasihmu pura-pura. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Saudara, kalau saudara dipercaya untuk melayani Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati. Amin. Karena Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di luar sana, banyak orang-orang yang profesional, baik mereka yang memainkan musik, baik mereka yang menyanyi, baik mereka sebagai multimedia profesional yang hebat-hebat. Saudara, semua itu akan menjadi sia-sia kalau saudara tidak melakukan dengan segenap hati. Betul, mungkin saudara melakukan dengan profesional, tetapi sambil berbantah-bantahan, marah-marahan, saudara, sambil maki-maki, saudara, memang kelihatan bagi
mata manusia hebat. Pagelaran yang saudara adakan, wow, luar biasa. Ibadahnya berjalan lancar. Saudara, memang semua orang mungkin bertepuk tangan, kagum. Tetapi di hadapan Tuhan, semuanya mental, saudara. Karena apa? Saudara betul, saudara profesional, tetapi saudara tidak melakukan dengan segenap hati. Tuhan sekali lagi melihat hati kita. Saudara, mungkin saudara hanya sebagai petugas kebersihan atau penerima tamu, menjalankan kantong kolekte, dan lain sebagainya dalam pelayanan saudara. Tapi kalau saudara melakukan itu dengan cinta, dengan segenap hati, Tuhan menerima apa yang saudara lakukan. Dan saya percaya, kalau saudara melakukannya dengan segenap hati, maka saudara akan mendapatkan upah dari Tuhan, berkat Tuhan, yang Tuhan akan berikan buat orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati. Amin. Yang berikut, saudara, dengan segenap jiwa. Saudara, bicara dengan segenap jiwa itu berarti kita siap mati untuk Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Saudara, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Amin. Saudara dan saya dipilih, dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Makanya berikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, itu yang Tuhan mau. Saudara, ada yang berkata begini sama saya, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa ke gereja, saya titip persembahan persepenuhan. Minta maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa masuk gereja karena pekerjaan yang begitu padat dan sebagainya. Saudara, Tuhan tidak bisa disogok. Yang Tuhan mau saudara itu hadir dalam kebaktian, dalam ibadah itu, bukan persembahan. Tuhan mau saudara mempersembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan uang saudara. Memang betul pelayanan butuh uang saudara. Untuk operasional gereja, untuk bayar listrik, untuk servis ini, beli dan itu, untuk pelayanan dan sebagainya. Betul, butuh dana, tetapi yang terpenting di hadapan Tuhan itu bukan danamu, tetapi tubuhmu, kehadiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan seluruh apa yang ada pada kita. Baik dalam pikiran kita, baik itu ide-ide kita. Mari saudara kita mengasihi Tuhan dengan mengeksekusi semua yang Tuhan kasih di dalam hati kita, dalam penglihatan kita, yang ada dalam pikiran kita. Mari kita mau realisasikan itu semua sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa multimedia, saudara jangan berdiam diri, ambil bagian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Saudara yang bisa musik, saudara yang bisa mengajar, saudara yang bisa melatih, dan lain sebagainya, saudara, gunakan itu sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dengan akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Layani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan mau saudara yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Biarlah orang-orang yang di sekeliling saudara merasakan kasih Tuhan itu melalui saudara. Makanya firman Tuhan berkata kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita
dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Bantu mereka yang lagi susah. Jadilah jawaban buat mereka. Maka saudara akan terus dipakai Tuhan, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Seruan yang kedua, setialah. Di ayat 24b di sana dikatakan, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau predikat setiawan di sana itu berarti memang Tuhan mau kita itu tekun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita setia ikut Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Setia melayani Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang, Tuhan mendapati saudara dan saya setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang Tuhan lihat itu kesetiaan kita. Jangan sampai saudara berpikir, wah, saya kurang puas karena jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya layani ini kok cuma 2-3 orang. Saudara, Tuhan gak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Amin. Saudara, lihat, ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita berkat yang lebih besar. Daud sebelum dia jadi raja, sudah perhatikan, dia dipercaya Tuhan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Karena dia dapat dipercaya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, Tuhan mempercayakan dia untuk mengembalakan umat Tuhan, bangsa Israel. Saudara, setialah pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan saudara berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Haleluya. Seruan yang ketiga, rendah hati. Perhatikan ayat 24c di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang congkak itu kan kita tahu orang yang tinggi hati. Makanya Raja Daud mau menyerukan kepada kita semua untuk hiduplah rendah hati. Amin. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Saya selalu berkata, orang sombong itu memang orang yang suka pamer kekayaan, pamer semua prestasinya dan sebagainya, pamer barang-barang bagus, itu indikasi orang angkuh, orang tinggi hati. Tapi saya pelajari saudara, orang yang tinggi hati yang Tuhan maksud juga di sini bicara orang yang tidak pernah cari Tuhan. Orang yang tidak pernah ke gereja, itu kan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itu orang sombong. Jadi kalau saudara nggak pernah pergi ke gereja, tidak pernah beribadah ke persekutuan, itu mengindikasikan saudara itu orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Dan sampai kapanpun orang yang sombong tidak akan diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Di saat saudara diberkati, mendapatkan jabatan, pangkat yang lebih tinggi, tetaplah rendah hati. Mungkin dulu saudara hanya sebagai seorang karyawan dan sekarang Tuhan mulai percayakan saudara menjadi seorang pengusaha, seorang pemimpin dalam perusahaan. Dengar ini baik-baik, tetaplah rendah hati. Karena Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati itu langsung diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Langsung dihantam, langsung direndahkan, dipermalukan. Coba saudara perhatikan, orang-orang yang sombong, ending dalam hidup mereka apa? Dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Kalau suatu saat nanti saudara mendapat posisi yang tinggi dalam kehidupan saudara, tetaplah rendah hati. Yang keempat, seruan dari Raja Daud, ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan,
Memang banyak orang yang akan mencibir, menghina kita, bahkan mereka akan memfitnah kita, dan lain sebagainya, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sakit hati, saudara. Jangan dendam, jangan marah. Kuatkan hatimu. Berbesar hatilah. Jadi kalau ada yang hina, ada yang fitnah, saudara, berbesar hatilah, saudara. Kalau ada yang hina, saudara, itu menandakan saudara sedang diproses Tuhan, dipermuliakan Tuhan. Amin. Kalau ada yang fitnah, saudara, itu menandakan saudara lebih diberkati daripada orang itu. Jadi saudara hibur dengan kata-kata itu. Jangan sakit hati, jangan dendam, jangan marah, jangan pukul orang-orang yang tidak senang dengan saudara karena saudara sudah hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan. Lalu orang-orang menjauhi saudara karena saudara tidak bisa diajak kompromi. Akhirnya saudara ditinggal oleh teman saudara, bahkan keluarga saudara mulai nggak suka dengan saudara. Saudara, firman Tuhan dikatakan, kuatkan hatimu. Amin. Kuatlah di dalam Tuhan. Saudara, yang mengikut Tuhan itu kan memang harus pikul salib. Jadi mental kita itu harus kuat. Anak-anak Tuhan itu harus mental baja, bukan mental kerupuk, saudara. Kena angin melempem, saudara. Saudara dan saya harus kuatkan hati. Firman Tuhan kan jelas bahwa di akhir zaman nanti akan ada banyak pengecek-pengecek yang menghina, melemahkan iman kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menguatkan hati kita. Amin. Kuatkan hati. Dan seruan yang terakhir, di ayat 25b di sana dikatakan, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Raja Daud sedang menyerukan kepada umat Tuhan supaya mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, cari Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka tidak akan pernah dipermalukan. Mereka akan terus naik, bukan turun. Mereka akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, saudara pasti kecewa. Tapi andalkan Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 5 seruan Raja Daud di dalam Mazmur pasal 31 ayat 24 dan ayat 25. Yang pertama, seruan Raja Daud, kasihilah Tuhan Allahmu. Hai orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mengasihi saudara. Jadi buktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan orang-orang di sekitar saudara harus merasakan kasih Tuhan melalui saudara. Yang kedua, setialah. Setialah ikut Tuhan, setialah melayani Tuhan, setialah dalam perkara-perkara kecil, dan setialah kepada pasangan saudara. Yang ketiga, rendah hati. Tuhan mau saudara dan saya tetap humble, tetap rendah hati. Walaupun nanti saudara diangkat derajatnya, diangkat jabatan, pangkat, kekayaan saudara bertambah, saudara semakin diberkati, tapi tetaplah rendah hati. Yang keempat, kuatkan hati. Memang banyak orang yang akan mengejek, menghina, memfitnah saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Hati saudara harus kuat. Amin. Yang kelima, andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan akan jadikan kita kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan terus memberkati saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Waktu terik tidak akan mempengaruhi pohon. Pohon itu tetap segar. Dia menghasilkan buah yang lebat
pada musim. Saudara, demikian orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan harta benda. Jangan andalkan kekayaan. Tapi andalkan Tuhan. Saudara tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.